Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 4 akan mempresentasikan tentang berpikir komputasi pada kasus optimasi. Perkenalkan, saya Putri Sylvia, absen 26 sebagai presentator. Rizka Aryani, absen 26 sebagai kameramen. Saya Sabina Sekalian, absen 30 sebagai presentator, dan Tiara Syahida Akbar, absen 32 sebagai presentator. Widianti Puji Utami, absen 34 sebagai operator, dan Zendilia Nur, absen 36 sebagai editor. Pengertian: kasus optimasi merupakan kasus untuk mendapatkan solusi optimal untuk suatu permasalahan. Ada dua tipe optimasi, yaitu maksimasi yang digunakan untuk mencari solusi dengan nilai paling maksimal dan minimasi yang digunakan untuk mendapatkan solusi dengan nilai paling minimal. Yang kedua, algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan optimasi. Yang pertama, brute force dan greedy. Yang ketiga, brute force. Alur penyelesaian dengan cara sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas, tidak membutuhkan pemikiran yang lama untuk menyelesaikan masalah. Kelemahan dan kekuatan. Yang pertama, tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Yang kedua, beberapa algoritma lambat sehingga tidak dapat diterima. Yang ketiga, jarang menghasilkan algoritma yang mampus. Kekuatan. Yang pertama, dapat menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, pencocokan string, dan perkalian matriks. Yang kedua, sederhana dan mudah dimengerti, serta dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah. Yang kedua, greedy. Greedy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak atau serakah. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan: cepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, efisien dan tidak memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, sangat mudah diimplementasikan pada beberapa permasalahan yang ada. Dan kekurangannya yaitu tidak dapat menentukan parameter, lalu memiliki hasil akhir yang kurang baik karena tidak menimbulkan konsekuensinya. Yang ketiga, tidak ada opsi lain jika persoalan tidak dapat diselesaikan. Untuk permasalahan pertama adalah seorang pedagang buah ingin membeli buah-buahan untuk dijual kembali. Dia memiliki modal sebesar 500.000. Berikut adalah harga dan berat per kilogram dari beberapa jenis buah yang tersedia di pasar. Yang pertama, apel, 10.000 per kilogram, berat 1 kilogram untuk apel. Kedua, jeruk, 8.000 kilogram, 8.000 per kilogram, berat 1,5 kilogram per jeruk. Yang ketiga, mangga, 12.000 per kilogram, berat 2 kilogram per mangga. Pedagang ingin membeli buah-buahan dengan jumlah total berat maksimal dan uang yang tersisa minimal. Berapa jumlah buah dari masing-masing jenis yang harus dibeli? Untuk permasalahan pertama, menggunakan solusi brute force. Langkah pertama, definisikan variabel X sama dengan jumlah apel yang dibeli, Y sama dengan jumlah jeruk yang dibeli, dan Z adalah jumlah mangga yang dibeli. Langkah kedua, tentukan batasan. Total berat buah tidak boleh melebihi kapasitas maksimal X plus 1,5 Y plus 2Z kurang dari W atau berat. Di sini adalah kapasitas maksimal berat yang dapat dibeli. Langkah ketiga, fungsi tujuan. Minimalkan uang yang tersisa. Z sama dengan U min 10.000 X plus 8.000 Y plus 12.000 Z. U adalah uang awal yang dimiliki. Langkah keempat, mencari kombinasi jumlah buah yang memberikan uang tersisa minimal. Dalam kasus ini kita akan mencoba semua kemungkinan kombinasi jumlah buah yang mungkin dan memilih kombinasi yang memberikan uang tersisa minimal. Misalkan kapasitas maksimal berat adalah 10 kg.
Solusi yang kedua menggunakan grid. Langkah pertama, tentukan kriteria grid. Kriteria grid dalam kasus ini adalah membeli buah dengan harga per berat terendah. Langkah kedua, mencari jumlah buah yang harus dibeli. Dalam kasus ini kita akan mencoba membeli buah-buahan dengan harga per berat terendah sampai uang yang tersisa habis. Cari buah dengan harga per berat terendah, apel 10.000 per kilogram, jeruk 8.000 per kilogram, dan mangga 6.000 per kilogram, 12.000 per 2 kilogram. Permasalahan yang kedua yaitu ada seorang perempuan memiliki sebuah masalah penyelesaian rute perjalanan dengan N titik yang harus dikunjungi. Perempuan itu ingin mencari rute terpendek yang mengunjungi semua titik tersebut dan kembali ke titik awal. Penyelesaian yang pertama yaitu brute force. Langkah pertama, buat semua kemungkinan kombinasi rute yang mungkin. Misalnya, jika Anda memiliki 4 titik, kemungkinan kombinasinya adalah 4 sama dengan 24 rute. Langkah kedua, hitung jarak untuk setiap rute yang dihasilkan. Anda dapat menggunakan rumus jarak Euclidean atau metode lainnya yang sesuai dengan masalah Anda. Langkah yang ketiga yaitu bandingkan semua jarak yang dihitung dan pilih rute dengan jarak terpendek. Yang keempat yaitu lakukan rute terpendek yang ditemukan. Solusi yang kedua ada grid. Langkah pertama, pilih titik awal secara acak. Langkah kedua, pilih titik terdekat yang belum dikunjungi dari titik saat ini. Langkah ketiga, tambahkan titik yang dipilih ke dalam rute perjalanan. Langkah yang keempat, pindah ke titik yang baru dipilih dan ulangi langkah 2-3 hingga semua titik dikunjungi. Langkah yang kelima, kembali ke titik awal untuk menyelesaikan rute. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.